Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan tentang hukum sholat berjamaah, dan kita lanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan masalah sholat berjamaah. Qala asy-syari'u rahimahullahu ta'ala wa yudrikul ma'mumul jama'ata ma'al imami fi ghairil jumu'ati ma lam yusallim at-taslimatal ula wa illam yaqud ma'hu. Pembahasan yang pertama yaitu berkaitan kapan seseorang dikatakan mendapatkan jamaah pada sholat lima waktu yang bukan sholat Jumat. Di sini dikatakan wa yudrikul ma'mumul jama'ah. Seorang makmum mendapatkan jamaah ma'al imami bersama imam fi ghairil jumu'ati pada selain sholat Jumat malam yusallim at-taslimatal ula, selama imam belum salam yang pertama. Wa illam yaqud ma'hu, meskipun seorang makmum tidak duduk bersama si imam. Jadi kalau ada sholat jamaah, baik itu sholat lima waktu, baik itu sholat yang disunahkan berjamaah, maka seorang makmum itu dihitung mendapatkan jamaah ketika dia itu sholat sebelum imam salam yang pertama. Jadi gambarannya demikian. Kalau ada seorang makmum, tentunya makmum masbuknya. Jadi ketika imam itu sholat subuh, rakaat yang pertama, rakaat yang kedua. Nah, pas ketika imam itu tahiyat akhir, makmum datang. Kemudian ketika datang langsung takbiratul ihram, kemudian dia duduk. Nah, pas dia duduk, imam itu salam. Nah, maka ini dihitung mendapatkan jamaah. Tapi tetap dia itu harus menyempurnakan 2 rakaat. Nah, itu sudah dihitung orang mendapatkan jamaah.
Nah, adapun kalau sholat Jumat berbeda. Wa ammal jama'atu fil jumu'ati fa fardhu ainin. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, jamaah di dalam sholat Jumat itu hukumnya fardhu ain. Wa ammal jama'atu adapun jamaah fil jumu'ati pada sholat Jumat fa fardhu ainin maka hukumnya fardhu ain. Wala tahsulu bi aqalla min rak'atin, dan jamaah di dalam sholat Jumat itu tidak akan hasil bi aqalla min rak'atin dengan paling sedikit dari satu rakaat. Artinya kapan seseorang itu dikatakan mendapatkan jamaah pada sholat Jumat, yaitu ketika mendapati imam satu rakaat. Contoh, ketika sholat Jumat, makmum ini datang pas pada saat imam itu membaca surat Al-Fatihah pada sholat Jumat, maka ini sudah dikatakan makmum tersebut mendapatkan jamaah sholat Jumat. Maka ketika imam salam, dia menyempurnakan satu rakaat. Tetapi kalau makmum ini datang ketika imam itu sudah iktidal pada rakaat yang kedua, maka makmum ini tidak dihitung mendapatkan jamaah pada sholat Jumat. Maka ketika imam itu salam, dia harus menyempurnakan 4 rakaat sholat subuh. Nah, ini diingat-ingat. Jadi ketika seseorang itu pada makmum mendapati imam itu sudah tahiyat akhir pada sholat Jumat, sudah ikut saja takbiratul ihram. Nah, kemudian apa? Nah, dia itu duduk ikut tahiyat bersama imam. Terus nanti ketika imam salam, dia itu menyempurnakan 4 rakaat, bukan 2 rakaat tapi 4 rakaat. Kenapa? Karena dia itu tidak mendapatkan jamaah. Nah, jadi demikian, karena sholat Jumat itu berbeda hitungannya mendapatkan jamaah dengan sholat yang lainnya. Nah, jadi ketika si makmum mendapati imam tahiyat akhir pada sholat Jumat, oh berarti dia tidak mendapatkan jamaah. Nah, kalau sholat subuh dapat jamaah. Makanya ketika sholat Jumat, si orang makmum mendapatkan imam itu tahiyat akhir, ketika imam salam maka wajib menyempurnakan 4 rakaat. Nah, berikutnya wa yajibu 'alal mahmumi an yanwiyal ihtimama awil iktida'a bil imam. Wa yajibu, dan wajib, 'alal mahmumi atas seorang makmum, an yanwiya untuk meniatkan al-ihtimama bermakmum, awil iktida'a atau mengikuti bil imami kepada imam. Jadi bagi seorang makmum yang mengikuti sholat berjamaah, baik itu sholat Jumat ataupun yang lainnya,
Ketika dia jadi makmum maka wajib meniatkan iktimam. Iktimam itu berniat menjadi makmum. Nah, kalau tidak ada niat menjadi makmum, maka dia itu dihitung sholat sendiri. Ya, jadi ketika kita bermakmum, maka kita itu wajib untuk apa? Ada niat untuk bermakmum kepada si imam. Kalau tidak, nah maka itu nanti dihitung sholatnya adalah sendiri. Nah, maka di sini dikatakan wajib bagi si makmum untuk niat menjadi makmum atau niat mengikuti imam. Wala yajibu ta'inu, dan tidak wajib untuk mentakin, untuk menentukan imam. Jadi tidak ada kewajiban menentukan, misalnya saya niat menjadi makmum, sudah cukup itu aja. Tidak usah disebutkan saya niat bermakmum kepada Zaid misalnya. Zaid itu misalnya imamnya. Jadi iya, dalam hati saya niat menjadi makmum atau mengikuti imam si fulan, itu tidak wajib. Nggak wajib menentukan imamnya, itu tidak usah. Cukup saya niat untuk mengikuti si imam, itu saja. Nah, jadi tidak perlu saya niat untuk menjadi makmum kepada si fulan, itu tidak wajib. Tapi yang wajibnya hanya niat menjadi makmum saja. Bal yakfi al-iktida'u bil hadiri illam yahdif. Bal yakfi, akan tetapi cukup al-iktida'u bil hadir, mengikuti atau niat mengikuti orang yang ada. Orang yang ada yang menjadi imam illam yahdifhu, meskipun dia tidak kenal dengan imam tersebut. Maka ketika ada orang misalnya dia mengikuti sholat berjamaah, kemudian dia menjadi makmum, maka cukup baginya saya niat bermakmum kepada imam sudah. Tidak usah disebutkan imamnya namanya siapa, itu tidak usah. Nah, cukup menyebutkan saja saya niat jadi makmum, itu saja. Nah, makanya fa in ayyanahu wa akhta'a batalat sholatuhu. Nah, di sini ada apa namanya ungkapan atau ibarat. Fa in ayyanahu, ketika seorang makmum mentakyin, menentukan, menyebutkan nama si imam, wa akhta'a, kemudian dia salah, batalat sholatuhu, maka batal sholat. Nah, ini maksudnya demikian. Ketika seseorang itu mengikuti sholat jamaah, ya, ketika mau takbir dia mengatakan saya niat bermakmum kepada si Zaid, ternyata imamnya namanya bukan Zaid, tapi imamnya namanya Amron misalnya. Ternyata salah. Ini menurut pensyarah kitab ini sholatnya menjadi batal, karena apa namanya tidak sah iktidahnya, tidak sah iktimamnya. Makanya tidak cukup mengatakan saya niat jadi makmum, tidak usah ditakyin. Malah kalau ditakyin kemudian salah, maka di sini dikatakan batalat shalah. Illa in dhammat ilaihi isyaratun,
ka qaulihi nawaitul iktida'a bi sayyidin hadza fa bana amron fatasihu. Nah, kecuali kalau dibarengi dengan isyarat. Isyaratnya seperti ini. Saya niat jadi makmum kepada si Zaid yang ada di depan. Kalau ada isyarat yang ada di depan, nah sudah, berarti Zaidnya meskipun salah, misalnya bukan Zaid tapi Amron, tapi karena ada isyarat yang di depan, berarti sudah sah. Nah, ini masalahnya di dalam makmum itu satu, ya, wajib meniatkan untuk jadi makmum. Yang kedua, tidak perlu untuk menentukan nama si imam. Nah, kemudian kalau menentukan salah, batal sholatnya, kecuali kalau dengan isyarat saya bermakmum kepada si Zaid yang ada di depan. Oh, ternyata yang jadi imam itu bukan Zaid, yang jadi imam itu Amron, tetap sah karena ada isyarat yang ada di depan. Oh, ini rincian-rincian jadi makmum. Nah, yang paling gampang udah saya niat jadi makmum selesai. Nah, tidak usah ditentukan, malah harus ditentukan sah. Fatasihu maka sah. Dunal imami, ya bukan imam. Kalau si imam, fala yajibu fi sihatil iktidai bihi fi ghairi jumu'ati niyatul imam. Bagi si imam itu tidak wajib meniatkan jadi imam dalam sholat berjamaah, kecuali kalau sholat Jumat. Maksudnya seperti ini. Kalau ada imam mengimami sholat subuh misalnya, maka ini tidak wajib si imam itu meniatkan apa? Saya menjadi imam, tidak wajib. Begitu juga misalnya kalau seseorang menjadi imam sholat tarawih, maka dalam hal ini tidak wajib dia itu mengatakan jadi imam atau niat jadi imam, kecuali kalau sholat Jumat. Kalau sholat Jumat di sini wajib hukumnya seorang imam untuk meniatkan jadi imam. Nah, sekarang permasalahannya hukumnya bagaimana meniatkan jadi imam kalau di dalam sholat selain sholat Jumat, bal hiya mustahabbatun fi haqqihi, hukumnya sunnah. Jadi ketika seseorang jadi imam mengimami sholat berjamaah pada selain sholat Jumat, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau mengimami sholat Jumat, maka wajib meniatkan jadi imam. Nah, sekarang berikutnya, kalau ada si imam ini tidak meniatkan jadi imam pada sholat berjamaah, misalnya sholat subuh, dia tidak meniatkan jadi imam, sah tidak sholat jamaahnya? Sah sholat jamaahnya. Fa in lam yanfi fa sholatuhu furdan. Kalau ada imam tidak meniatkan untuk jadi imam pada sholat jamaah, maka bagi si imam dihitung sholat sendirian.
Tapi bagi si makmum itu sholat berjamaah. Nah makanya ketika ada seorang imam tidak meniatkan berjamaah, maka dihitung sholatnya sendiri. Tapi bagi si makmum tetap dihitung sholat berjamaah. Nah, jadi ini masalah niat menjadi makmum, niat menjadi imam. Nah, berikutnya wa yajuzu an ya'tamal hurru bil abdi. Nah, ini masalah tentang siapa yang boleh jadi imam. Jadi maaf ya, enggak sembarangan ya, seorang itu ikut menjadi makmum. Nah, ini diterangkan wa yajuzu an ya'tamal hurru bil abdi. Wa yajuzu dan boleh an ya'tamal hurru bil abdi, seorang yang merdeka bermakmum kepada seorang budak. Jadi seorang laki-laki yang merdeka boleh bermakmum kepada seorang budak. Budak itu hamba sahaya. Kalau ada misalnya budak atau hamba sahaya, dia itu bacaannya fasih, bacaannya betul. Kemudian ada orang yang merdeka, misalnya tuannya, yang majikannya punya budak, budaknya itu fasih dalam membaca Al-Quran. Kemudian majikannya itu ikut yang menjadi makmum, maka ini dihukumi sah. Ya, kalau memang sekarang di Indonesia tidak ada budak. Wal balighu bil murahiq, dan boleh seorang yang sudah balik mengikuti atau bermakmum kepada seorang yang mendekati balik. Kalau orang mendekati balik bagi laki-laki itu yang umur belasan, yang umur belasan, yang umur SMP itu. Kalau memang orang laki-laki belum balik atau mendekati balik menjadi imam, maka orang yang sudah balik atau dewasa boleh ikut jadi imam. Misalnya ada ya seorang imam yang usianya SMP itu kan mendekati balik, ya, kemudian jadi imam. Selama bacanya betul, bacanya fasih, sah untuk jadi yang baik. Nah meskipun misalnya kalau mumayyiz itu ya antara umur 7 tahunan. Ya. Kalau ada anak umur 7 tahun, anak itu umur 8 tahun, sudah mumayyiz dia itu, maka bolehkah jadi imam? Boleh jadi imam selama bacaannya itu betul, selama bacaannya itu fasih. Terus apakah disyaratkan harus sunat dulu? Tidak harus. Ya, tidak harus disunat sunat terlebih dahulu. Meskipun kalau melihat para ulama itu menyampaikan didahulukan yang sudah sunat. Ya, kalau memang ada anak yang mumayyiz menjadi imam belum sunat, sah enggak imamahnya? Sah imamahnya. Nah, cuman didahulukan yang sudah basuh. Nah, maka di sini wal balighu bil murahiq, seorang yang sudah balik boleh bermakmum kepada
kepada ya seseorang yang mendekati balik. Amma sobi wairul mumayyizi fala yasihu al-iqtida. Adapun sobi itu balita, ya anak yang belum tamyiz tidak sah untuk dijadikan imam. Ya kalau belum tamyiz itu tidak sah jadi imam. Mayiznya itu sholatnya belum 5 waktu saja. Kadang 3 waktu atau 4 waktu itu juga jadi imam. Bisa jadi imam. Ya jadi imam. Yang penting bacaannya. Nah itu. Jadi sah hukumnya. Ustaz belum sempurna 5 waktu enggak apa-apa. Itu. Karena kan belum balik. Karena mumayyiz yang belum balik itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, jadi demikian. Ya kalau memang ada yang 5 waktu itu lebih sempurna. Nah, itu. Tapi secara hukum orang yang belum balik masih tamyiz itu tidak wajib untuk apa? Melaksanakan sholat karena patokan wajibnya adalah ketika sudah balik. Nah, wala tasihhu qudwatu rajulin bimra'atin. Wala tasihhu dan tidaklah sah qudwatu rajulin seorang laki-laki bermakmum bimra'atin kepada perempuan. Ini ijma'. Ya, kalau ada laki-laki yang memang sudah balik, ya itu tidak boleh bermakmum kepada seorang perempuan. Yang membaca Quran siapa? Laki-laki tidak bisa baca Quran, bermakmum kepada perempuan tidak boleh. Iya tidak boleh. Nah, kecuali kalau dia itu adalah orang yang belum balik. Ya, kalau belum balik bermakmum misalnya ibunya yang jadi imam misalnya, kalau masih tamyiz itu tidak masalah. Tapi kalau yang balik itu tidak. Jadi kalau imamnya perempuan itu tidak boleh. Nah, berikutnya wala bi khunsa muskilin. Seorang laki-laki ya, itu tidak boleh bermakmum kepada khunsa. Khunsa muskil. Khunsa muskil itu adalah seorang yang dilahirkan punya 2 alat kelamin, yang mana alat kelamin ini dua-duanya berfungsi. Ya, maka ini namanya khunsa muskil. Ini jarang terjadi, jarang. Nah, para ulama mengatakan kalau ada khunsa muskil, orang yang dilahirkan dalam keadaan punya 2 alat kelamin dan dua-duanya berfungsi, kan tidak bisa menentukan ya, alat kelamin yang perempuan ya mengeluarkan air kencing, yang alat kelaminnya laki-laki juga sama, ini muskil. Nah, maka kalau memang ada orang yang demikian ya tidak sah untuk dijadikan ya, untuk dijadikan imam. Kita tidak boleh bermakmum pada. Tapi kalau ini enggak, di sini kita tidak dapetin itu ya kasus yang semacam ini. Wala khunsa muskilin bimro'atin, dan tidak boleh seorang khunsa muskil bermakmum kepada seorang perempuan. Kalau ada khunsa muskil tidak boleh juga bermakmum kepada seorang perempuan.
wala bimuskilin, dan juga seorang khunsa muskil bermakmum kepada khunsa muskil. Nah, ini jadi kesimpulannya, seorang yang merdeka boleh bermakmum kepada seorang budak. Orang yang sudah balik bermakmum kepada orang yang mendekati balik atau memang dalam usia tamyiz. Dan tidak boleh seorang laki-laki yang sudah balik bermakmum kepada seorang perempuan. Nah, wala qari'in, dan tidaklah boleh seorang qari itu yang bisa baca Al-Fatihah. Wala qari'in wa huwa man yuhsinul Fatihah, dan tidak boleh bagi orang yang bisa membaca Al-Fatihah. Aila tasihu iktida'uhu, tidaklah sah bermakmum bi ummiin kepada orang ummi. Orang ummi itu orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Jadi kalau orang sudah bisa baca Al-Fatihah, sudah betul Al-Fatihahnya, maka boleh untuk apa? Maka tidak boleh untuk bermakmum kepada orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah. Artinya seorang imam itu wajib untuk bisa baca Al-Fatihah dan betul di dalam baca Al-Fatihah. Ya, huruf-hurufnya harus betul, tasdid-tasdidnya juga harus betul. Tidak ada huruf yang dirubah, tidak ada harokat yang dirubah. Karena apa? Al-Fatihah ini hukumnya apa? Ya, hukumnya adalah rukun. Maka rukun itu harus terpenuhi. Maka seseorang yang sudah bisa baca Al-Fatihah, betul dalam baca Al-Fatihah, bermakmum kepada yang tidak bisa baca Al-Fatihah atau Al-Fatihahnya itu berantakan, tidak boleh. Misalnya kita tahu nih si A, si Fulan ini baca Al-Fatihahnya betul, ya sudah, kita itu tidak sah untuk bermakmum kepada. Nah, jadi kalau kita tahu seseorang ini bacaan Al-Fatihahnya tidak betul, tidak benar, maka kita tidak sah untuk bermakmum kepada. Nah, makanya ini menjadi catatan yang menjadi imam, bacaan Al-Fatihahnya itu harus benar, yang benar di dalam huruf-hurufnya, benar di dalam tasdid-tasdidnya, tidak sembarangan jadi imam. Nah, makanya seorang yang tahu tentang bacaan Al-Fatihah, betul Al-Fatihahnya, tidak boleh bermakmum kepada yang Al-Fatihahnya salah. Nah, berikutnya ini masalah tentang kapan seorang itu sah dikatakan sebagai makmum, ya, atau sah untuk mengikuti. Ya, jadi kadang-kadang misalnya imamnya di sini, nah, kemudian makmumnya itu di rumah misalnya. Ya, misalnya rumahnya itu di samping musola. Dia makmumnya itu di rumah, imamnya di masjid, sah tidak dikatakan dia sebagai makmum. Nah, makanya ini dibahas bagaimana seseorang itu sah dianggap sebagai makmum atau sah dianggap mengikuti sholat bersama imam. Nah, kadang-kadang kasusnya misalnya imamnya itu di sini, kemudian makmumnya itu di rumah. Nah, apakah ini dianggap sah sebagai makmum atau tidak?
Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Gimana Pak? Ini dulu? Ya, enggak. Iya. Kalau di dalam patokan sholat berjamaah, para ulama menyampaikan kalau menjadi imam itu harus takhfif. Takhfif itu artinya meringankan jamaah dengan membaca bacaan yang tidak terlalu panjang atau yang panjang. Nah sekarang pertanyaannya, batasan panjang atau pendeknya itu ditentukan oleh apa? Nah, maka di dalam hal ini para ulama itu menyampaikan batasannya adalah urfun, kebiasaan orang itu menganggap bacaan panjang itu yang bagaimana. Nah kayak gitu. Nah kalau memang patokannya itu ya seperti Qisarul Mufassal. Qisarul Mufassal itu ayat-ayat yang pendek. Nah, jadi kalau memang ayat-ayat yang pendek pun dianggap oleh masyarakat itu sebagai panjang, ya. Nah itu. Jadi patokan panjangnya itu ya di di aturannya adalah uruf kebiasaan orang itu menganggap panjang itu sebagaimana yang dianggap masyarakat atau dianggap jamaah itu ya panjang. Ini yang menurut para ulama demikian. Nah makanya bacalah yang Qisarul Mufassal, ayat-ayat yang pendek yang banyak jedanya demikian. Itu yang pendek. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami Pak? Ya. Silakan. Namun dia bermakmum di belakang imam yang bacanya rusak, apakah sah salatnya? Tidak sah salatnya. Kalau imam ketahuan bacaan Al-Fatihahnya, si makmum tahu bacaan Al-Fatihahnya imam ini tidak betul, yang bersangkutan makmumnya belum bisa benar. Ya, kalau yang demikian para ulama menyampaikan tidak masalah. Kalau sama-sama bacaannya tidak betul, ikutin makmum yang tidak betul, dianggap sah salatnya. Tahu, tapi tidak betul bacaannya, dia sama, dihukumin tidak tahu. Ya. Ini ada keterangan demikian. Kecuali kalau tidak tahu. Bisa daripada tidak sholat, mending sholat. Kayak gitu. Tetapi wajib belajar. Ya, misalnya nih ada orang 5. Orang 5 ini tidak ada yang betul baca Al-Fatihahnya. Ya, terus gimana? Ini daripada tidak sholat, mending sholat, tidak maju. Nah, baca Al-Fatihah, sah tidak sah sholat? Kalau sudah benar, tapi kandung yang maju imam itu tidak benar. Itu niatnya mufaroqah. Ya, jadi niat mufaroqah. Jadi tidak niat bermakmum. Enggak. Ya ganti niat, saya sholat sendiri sudah, itu aja. Atau saya niat mufaroqah. Itu. Ya. Jadi ya demikian. Jadi kalau memang tahu imamnya tidak betul, ya sudah ngikutin gerakannya, tapi niatnya tidak bermakmum. Itu namanya mufaroqah. Ya. Tapi kalau memang tidak ada yang bisa baca Al-Fatihah, misalnya Al-Fatihahnya tidak betul, ya sudah, daripada dia tidak sholat, mending sholat. Gitu. Makanya tetap dia itu wajib belajar. Yang Allah a'lam bishawab. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu hari ini ada jatuh. Jatuh apa? Khatib ada di